Okay, let's go. Okay, let's go. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas operasi militernya Amerika, Donald Trump, dalam penangkapan Presiden Venezuela. Saya nggak mau membahas misinya kenapa dan bagaimana. Yang akan saya bahas di sini, yang mau saya fokuskan itu adalah keterlibatan pesawat buatan Indonesia yang bikin heboh negara tetangga netizen Malaysia. Ini menurut saya sangat menarik dibahas karena sebagaimana yang kita ketahui, mereka ini saking sombongnya, jadi mereka tidak tahu kehebatan Indonesia itu sampai di mana. Mereka banyaklah reaksinya, terkejut, yang denial syndrome, yang bikin hoak, yang ngomong itu bukan pesawat Indonesia, itu pesawat Prancis. Cuman bikinnya di Indonesia katanya. Padahal itu pesawat yang ada kerjasama dengan Spanyol ya. Itu mengingatkan saya dengan Pak B.J. Habibie. Nanti pesawat ini dalam operasi militer canggih, cepat dan sukses ini, saya hanya mau fokus dengan pesawat kita aja. Nggak mau membahas itu misi apa, bagaimana. Namun misi ini misi kelas tinggi dengan pasukan Delta Force yang teruji. Saya kalau nggak salah ini pasukan ini juga yang nangkap Osama bin Laden ya. Ini pesawat kita CN-235 ya, produksi PT Dirgantara. Terlepas dari apa tujuannya, yang akan saya bahas kualitas pesawat kita ini dipakai oleh Amerika untuk operasi khusus. Amerika bukan kaleng-kaleng, negara yang canggih dalam hal pesawat tempur peralatan militer, memakai pesawat buatan Indonesia. Think about that. Ya. Pikirkan itu. Ini pesawat kita ini CN-235 ini kelebihannya bisa lepas landas di landasan pendek, multifungsi, jadi bisa untuk transportasi, patroli, dan ngangkut personil pasukan khusus. Jadi dia ini bisa mendarat di lintasan pendek ini yang luar biasa sekali. Dan sistem avioniknya canggih, glass cockpit, autopilot, tangguh, mudah dirawat, dan ini pilihan yang tepat, yang bikin saya kaget, surprise itu ya, dipakai loh dalam operasi tingkat tinggi, militer tingkat tinggi begini. Ya, ini prestasi pengakuan. Saya nggak membahas misi apa, masalah moral dalam operasi ini. Yang saya bahas adalah pemakaian pesawat CN-235 ini dalam operasi yang berkelas tinggi begini. Itu sudah menjawab semua keraguan tentang kualitas produk alutsista buatan Indonesia. Itu yang pengen saya fokuskan. Ya, itu yang pengen saya bahas. Dan ini memberi kebanggaan kepada anak bangsa. Seharusnya orang-orang Indonesia tidak ada lagi merasa rendah diri, inferior terhadap bangsa lain. Ini bukti nyata. Dan saya berharap di samping
PT PAL yang sudah terbukti produksi kapalnya serta kapal selamnya tanpa awak kemarin, PT DI ini harus kita kembangkan. Kenapa? Karena terbukti sudah dalam operasi ini. Kalau dipakai Amerika dalam operasi sepenting itu, no doubt, tidak diragukan lagi kualitasnya. Dan tentu saja hal ini membuat, biasalah tetangga rempongnya Indonesia, Malaides, netizennya heboh. Ada yang denial syndrome, ada yang nggak mau nerima kenyataan, ada yang malah tanpa malu-malu berbohong ngomong itu pesawatnya buatan Prancis, cuma rakitnya di Indonesia. Dan hebatnya apa? Akhirnya ada sebagian dari mereka yang mulai sadar bahwa mereka itu sebenarnya udah tertinggal. Sombongnya aja yang dibesarin, menghinanya aja yang diperbanyak. Nah, ini menarik. Saya ambil ini dari source-nya dari channel Taktik, silakan subscribe. Dia hanya memposting komen orang netizen sebelah tentang keterlibatan pesawat CN-235 ini. Check this out. Dikabarkan terlibat dalam operasi militer rahasia Amerika Serikat untuk meringkus Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Misi berprofil tinggi tersebut dikenal dengan nama Operasi Absolute Resolve. Seperti inilah komentar orang Malaysia. Biarkan saja Amerika menggunakan Indonesia supaya mereka merasakan sendiri akibatnya. Bikin pesawat itu bukan tanda kejayaan suatu negara. Mau bikin pesawat, roket, atau rumah di bulan sekalipun, semua negara bisa melakukannya. Begitu kepala negara keluarin anggarannya, semua bisa terjadi. Masalahnya cuma satu, manfaatnya sampai ke rakyat atau enggak. Kalau mau ngomongin pesawat, negara kayak Pakistan yang rakyatnya luntang-lantung di seluruh dunia saja punya nuklir. Ini soal mana yang lebih penting. Bagi Pakistan, nuklir itu memang penting karena musuh terbesarnya India juga punya nuklir. Rakyat Malaysia itu enak karena orang Indonesia lah yang memajukan ekonomi mereka. Masalahnya, mayoritas orang Malaysia sendiri enggak mau melakukan pekerjaan yang berat dan kotor. Orang Melayu sering banget menghina Indonesia dengan sebutan Konoha. Padahal mereka sudah bisa memproduksi pesawat militer sendiri, sedangkan kita masih saja jalan di tempat dan cuma bisa menghina orang di media sosial. Amerika Serikat beli kapal itu buatan pabrik senjata Indonesia. Ya terserah mereka mau pakai buat operasi apapun. Pemerintah Indonesia sudah nggak bisa kontrol lagi. Sama kayak Malaysia, pabrik chip Intel dan AMD serta beberapa perusahaan swasta lokal di sini bikin sistem GPS buat rudal, smart bomb, Predator drone, F-22 Raptor, F-35 dan lain-lain. Aku nggak heran, mau mereka bikin pesawat amfibi sekalipun terlibat membantu penjajah untuk menjajah negara lain, memang sudah sifat asli mereka dari zaman Belanda dulu. Amerika Serikat memang sengaja beli pesawat dari negara lain buat perang. Jadi, pas mereka nyerang, orang bakal nyalahin negara lain dan mereka bisa berdalih kalau itu bukan pesawat mereka. Sudah dari dulu Indonesia bisa bikin pesawat sendiri. Orang Malaysia saja yang pelat info, tapi kerjanya menghina terus. Itu kan karena perusahaan asing pindahin teknologinya ke Indonesia, jadi bukan 100% buatan Indonesia asli. Yang Amerika Serikat pakai itu belinya dari Spanyol, bukan Indonesia. Pesawat CN-235 itu dikembangkan bareng-bareng dan diproduksi oleh Spanyol dan Indonesia. Kedua produsen ini aktif bikin dan masarin pesawatnya untuk dijual ke berbagai negara di seluruh dunia. Hebat juga Indonesia, pesawatnya dipakai Amerika Serikat buat perang. Malaysia sejauh ini cuma jadi juara menghujat dan memaki orang di media sosial saja. Indonesia sudah banyak bikin alat perang sendiri. Netizen Malaysia bisanya cuma menghujat saja. Orang sudah pintar bikin senjata perang. Netizen Malaysia pintarnya cuma menghina doang. Itu kan pesawat perusahaan Prancis yang ada di Indonesia, bukan milik Indonesia. Prancis cuma buka perusahaan di sana. Malaysia bisanya cuma jadi bos kosmetik kalau nggak jualan makanan doang. Soal bikin senjata atau kapal perang, jangan mimpi ketinggian. Alright. Sudah dilihat tadi kan? Macam-macam komentar. Teman-teman silakan komentar, menanggapi komentar-komentar mereka. Tapi paling
tidak beberapa orang kayaknya sudah mulai sadar bahwa mereka itu hanya kata dalam tempurung yang merasa hebat, tahu-tahu udah jauh tertinggal, terutama di militer ya. Terus ada yang ngomong militer itu nggak penting dalam ukuran suatu negara. Menurut saya itu salah sekali. Militer itu justru lambang kekuatan menyeluruh dari sebuah negara. Lihat aja negara yang terkuat dan termaju itu militernya kuat juga. Lihat aja Amerika, Cina, Rusia, mereka terkuat kan, lihat ekonominya. Nggak mungkin Timur Leste bisa bikin pesawat begini. Jadi bermacam ekspresi dari netizen sebelah yang bisa kita lihat di sana. Ada denial syndrome, ada ayat penyedap hati, ada yang completely bohong karena nggak sanggup menerima kenyataan. Makcik tadi cewek itu kayaknya ngomong itu pesawat Prancis, entah dapat dari mana data sehingga dia begitu yakin ngomong begitu. Ini pesan saya terakhir ya buat anak bangsa Indonesia lah, orang Indonesia. Berbanggalah kalian ya. Ini cukup membuktikan bahwa orang Indonesia itu punya kualitas. Ini cukup membuktikan bahwa orang Indonesia itu bukan IQ 78. Dipakai Amerika yang terkenal dengan alat-alat canggihnya, mereka justru melibatkan si N235 ini dalam operasi. Jelas, keuntungnya banyak, hemat bahan bakar, mampu mendarat atau lepas landas di landasan pendek, itu sangat penting di dalam operasi cepat. Mereka melakukan operasi ini dalam gelap gulita, presisi. Pasukan ini luar biasanya, padahal Meguro itu Venezuela itu udah siap-siap juga, bukan mereka nggak siap-siap. Buktinya kalau nggak saya baca berita, kalau saya nggak salah ada 40 pengawal tentara yang tewas dalam operasi itu, dan tak satu pun pasukan Delta Force Amerika ini yang korban loh. Ini gila. Jadi ada pesan khusus juga di sini yang coba disampaikan Amerika ini ya, terutama untuk tetangga kita ini, Malaides ini. Mereka kan pesannya clear. Jangan main-main. Jangan nantang mereka. Mereka akan bergerak dengan cepat. Dan itu mereka buktikan loh. Nggak mungkin presidennya itu nggak dikawal. Venezuela itu pasti dikawal. Kok bisa kecolongan begitu, gerak cepat begitu. Masif operasinya 150 pesawat dari berbagai jenis. Berarti mereka memastikan mendominasi ruang udara Venezuela waktu itu. Dan hebatnya CN235 buatan Indonesia mereka pilih dalam operasi itu terlibat. Ini kita nggak bisa menyalahkan Indonesia dalam operasinya. Kenapa? Karena Indonesia kan udah menjual. Ya negara yang pemakai terserah dia mau dibikin apa. Itu udah nggak ada sangkut pautnya dengan Indonesia, keterlibatan nggak ada. Sama dengan kalau kita beli F-16 dari Amerika, mau kita pakai ngebom negara mana, apa itu udah bukan urusan Amerika lagi, kan? Mereka juga cuma menjual. Begitu juga kita, vice versa. Pesan yang tersirat sini, ini buat tetangga kita Malaides ini jelas, karena mereka terikat perjanjian yang merugikan mereka, sehingga kata kasarnya mereka seperti sudah menjadi babu Amerika. Dalam kata kasarnya ya, kalau bahasa Malaysianya jadi Pak Turut, seperti istilah orang kami, kerbau dicocok hidung begini. Udah nggak bisa kemana-mana, udah ngikut aja kemana tuannya narik, gitu ya. Ini di klausal perjanjian mereka tidak bisa lagi merubah dari perjanjian itu, dan mereka juga tidak bisa melapor ke WTO. Bayangin, di perjanjian itu ada. Jadi kalaupun di suatu saat nanti Malaysia
mencoba istilahnya tidak mengikuti aturan yang sudah mereka tanda tangani. Ini contoh yang yang Donald Trump bikin, lihat. Ya, dia bisa jemput presidennya tuh di istana Venezuela itu di istananya, gila itu loh. Ya. Saya nggak memuji satu pihak, tidak membenarkan satu pihak. Di sini saya yang fokusnya ke pesawat buatan Indonesia aja, fokus saya sekarang. Jadi channel kita ini bukan hanya kontra narasi, saya juga ingin membuat warga negara Indonesia itu punya percaya diri, bangga dengan bangsanya, bangga dengan produknya. Ya. Itu ciri negara yang bakal maju. Seperti di Jepang ini ya. Masyarakatnya itu bangga sekali dengan produk yang mereka buat. Walaupun nggak semuanya sempurna, negara maju seperti Jepang sekalipun nggak semuanya sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna. Contohnya aja sunatan. Bocil saya mau sunat. Itu di sini prosesnya itu seperti operasi, harus opname lah, bla 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 lah, sampai saya bertengkar dengan orang rumah saya yang asli orang sini. Saya ngomong, dia begitu bangga dengan prosedurnya. Terus saya hanya ketawa, saya terangin di Indonesia, sunat ini itu bukan hal yang besar sekali. Setengah jam bisa selesai, 1 jam bisa selesai. Saya ngomong, langsung pulang, dia kaget. Wah, mana bisa begitu, itu bla 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 bla, prosedurnya gini. Sempat harus opname kalau sunat di sini. Bayangin kayak operasi besar begitu. Prosedur protokolnya. Di situ lihat mereka tidak efektivitasnya nggak ada. Ya, itu salah satu bukti bahwa Jepang yang sudah maju begini, bukan semuanya sempurna. Ya, ada hal justru Indonesia lebih bagus menurut saya. Saya di sini udah 18 tahun loh. Saya bisa bandingkan mana keunggulan Indonesia, mana keunggulan Jepang, tapi nggak perlu saya compare. Itu standar mereka. Menurut saya ya terlalu dilebih-lebihkan. Ya, harus opname. Dampak psikologis anak sedikit trauma saya lihat. Kenapa? Karena prosedurnya itu bikin kita takut juga. Sementara di Indonesia kayak motong kuku aja. Ya contohnya aja begitu. Jadi saya harap saudara-saudara saya di Indonesia ini contoh produk anak bangsa. Seperti kapal selam tanpa awak yang sudah saya buat filmnya kemarin kan, videonya. Bisa berlayar 6 bulan non-stop di bawah air tanpa nongol-nongol, kan gila itu kan. Hanya 4 negara aja yang ada. Kita yang nomor 4, yang hebatnya itu semuanya dibuat di dalam negeri oleh anak bangsa. Jadi, proud to be Indonesian. Bangga, kalau rakyatnya udah bangga menjadi suatu negara bangga. Kalau rakyat Indonesia itu udah bangga dengan sebagai orang Indonesia, itu ciri-ciri negaranya udah mulai maju. Tapi kalau banyak pesimis, sibuk cari kesalahan, pesimis, malu mengakui bahwa dia orang Indonesia, itu ciri-ciri mental inlander itu. Susah majunya kalau begitu. Itu poin saya di sini. Saya nggak mau bahas kenapa Trump tangkap presiden Venezuela, apa urusan narkoba, apa alasan minyak, itu urusan nanti. Saya yang fokus dengan pesawat Indonesia yang dipakai. Oke, itu saja. Thank you for tune in. See you next video. Bye-bye.